Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa adalah salah satu cara utama bagi umat Islam untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap muslim tentu berharap agar doa-doa mereka dikabulkan, baik itu dalam keadaan senang atau susah. Namun, ada kalanya meskipun sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, melakukan ibadah tahajud berulang kali, menangis dalam sholat, atau berusaha menghidupkan malam-malam dengan doa-doa tersebut seakan tidak dikabulkan. Lantas, apa sebenarnya penyebab doa kita tidak dikabulkan, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga? Berikut beberapa alasan mengapa doa kita terkadang tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah niat yang tidak ikhlas. Salah satu faktor utama yang bisa membuat doa kita tidak dikabulkan adalah niat yang tidak ikhlas. Dalam Islam, setiap amal perbuatan harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, hanya karena Allah semata. Jika seseorang berdoa, namun tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan karena menginginkan pujian dari orang lain, atau sekedar untuk menunjukkan ibadah, maka doa tersebut bisa jadi tidak dikabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 225. Namun, niat yang tidak ikhlas bisa menghalangi hasil dari doa kita. Ketika kita berdoa dengan niat yang tidak murni, bisa jadi Allah tidak mengabulkan karena Dia Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Seharusnya kita berdoa dengan harapan agar Allah memberi yang terbaik untuk kita, bukan untuk memperoleh pengakuan atau pujian dari orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa niat kita sebelum berdoa, agar kita tetap menjaga kesucian hati dalam beribadah. Yang kedua, mengabaikan kewajiban dan perintah Allah. Kita sering merasa bingung kenapa doa kita tidak dikabulkan, meskipun kita sudah banyak beribadah dan melakukan amalan-amalan sunnah. Namun, kita mungkin mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lebih penting dalam agama, seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut akan sulit untuk mendapatkan ridhonya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amal perbuatan seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka amalannya yang lain juga akan baik. Dan jika sholatnya buruk, maka amalannya yang lain pun akan buruk. Mengabaikan kewajiban-kewajiban ini berarti kita sedang menyimpang dari jalur yang telah Allah tetapkan untuk kita. Ketika kita meninggalkan sholat atau tidak berpuasa dengan benar, itu dapat menjadi penghalang antara kita dan pengabulan doa. Allah menginginkan kita untuk menjaga keseimbangan antara ibadah wajib dan sunnah. Oleh karena itu, ketika kita berdoa namun tidak menjalankan kewajiban agama dengan baik,
doa kita bisa tertunda atau tidak dikabulkan, karena Allah lebih mengutamakan ketaatan terhadap kewajiban-kewajiban yang sudah jelas dalam syariatnya. Lalu yang ketiga, hati yang penuh dengan dosa. Dosa adalah salah satu penghalang utama antara hamba dengan Allah. Ketika hati kita dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan, doa kita bisa terhalang untuk sampai kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan penuh dengan dosa." Hadis riwayat Tirmizi. Dosa yang kita lakukan, baik yang besar maupun kecil, dapat menutup pintu hati kita untuk menerima petunjuk dan berkah dari Allah. Ketika kita berdoa, namun hati kita penuh dengan keburukan, hal itu bisa menjadi penghalang bagi doa kita. Oleh karena itu, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh sebelum memanjatkan doa, dan berusaha untuk memperbaiki diri, agar hati kita kembali bersih dan siap menerima keberkahan dari Allah. Ingatlah bahwa Allah Maha Pengampun, dan setiap dosa yang kita mohonkan ampunannya akan diampuni jika kita benar-benar menyesali perbuatan tersebut. Yang keempat, tidak bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan. Penyebab lain mengapa doa kita tidak dikabulkan adalah kurangnya rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surah Ibrahim ayat 7. Seringkali kita hanya fokus pada apa yang belum kita miliki dan melupakan segala nikmat yang sudah Allah beri. Hal ini membuat kita tidak dapat merasakan kebahagiaan dan rasa syukur yang seharusnya memotivasi kita untuk berdoa. Ketika kita tidak bersyukur, kita juga tidak memenuhi salah satu syarat penting agar doa kita dikabulkan. Sikap syukur bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan perbuatan. Dengan bersyukur, kita menunjukkan bahwa kita menghargai setiap pemberian Allah, dan ini menjadi salah satu kunci agar doa kita semakin diterima. Oleh karena itu, marilah kita selalu ingat untuk bersyukur atas segala nikmatnya, baik yang besar maupun yang kecil, agar doa kita semakin dekat dengan pengabulan. Yang kelima, doa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang meskipun kita sudah berdoa dengan penuh harapan, Allah tidak mengabulkan doa kita karena hal yang kita minta tidak sesuai dengan kehendaknya, atau bahkan mungkin merugikan kita di masa depan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Atau boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Yang keenam, doa yang tidak disertai dengan usaha. Doa tanpa usaha atau ikhtiar seringkali tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Allah memerintahkan kita untuk berusaha dan berikhtiar, serta menyerahkan hasilnya kepadanya. Allah berfirman, "Dan katakanlah, berusahalah kamu, maka Allah akan melihat usaha kamu." Quran Surah At-Taubah ayat 105. Meskipun doa adalah sarana utama untuk memohon kepada Allah, namun kita juga harus berusaha sebaik-baiknya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Doa yang disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh menunjukkan keseriusan kita dalam meminta pertolongan kepada Allah. Allah tidak hanya menginginkan kita untuk pasrah tanpa berusaha, tetapi juga untuk menunjukkan upaya kita dalam meraih apa yang kita inginkan. Yang ketujuh, berdoa dengan tidak sabar. Sabar adalah kunci dalam menerima jawaban dari doa kita. Terkadang Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang berbeda dari yang kita harapkan, atau pada waktu yang tidak kita duga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan doa yang segera dikabulkan, karena terkadang Allah menunda mengabulkan doa kalian untuk suatu alasan yang lebih baik." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, menghindari makanan dan penghasilan yang haram. Makanan dan penghasilan yang halal adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pengabulan doa. Jika seseorang mengkonsumsi makanan atau penghasilan yang diperoleh dari jalan yang haram, maka doanya bisa saja tidak diterima oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan apa yang diperintahkannya kepada para rasul." Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, berdoa dengan tidak kesungguhan dan ketulusan. Jika doa yang kita panjatkan tidak diajukan dengan penuh kesungguhan, maka doa tersebut mungkin tidak akan dikabulkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan." Seorang hamba yang berdoa dengan keyakinan dan kesungguhan hati akan lebih mudah menerima jawaban dari Allah. Ketulusan dan pengharapan yang penuh terhadap Allah akan membuat doa kita lebih mudah diterima dan memberi peluang lebih besar bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita minta. Kemudian yang ke-10, Allah menguji hambanya. Kadang-kadang ketidak dikabulkannya doa kita adalah ujian dari Allah untuk menguji keteguhan dan kesabaran kita. Dalam ujian tersebut, Allah ingin melihat bagaimana kita bertahan dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi cobaan. Allah berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ujian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan kesabaran kita. Allah memberi ujian agar kita bisa lebih dekat dengannya dan memahami hikmah di balik setiap kejadian. Oleh karena itu, janganlah merasa putus asa jika doa kita tidak segera dikabulkan. Semua ini adalah bagian dari ujian hidup yang akan menguatkan iman dan kesabaran kita dalam beribadah kepadanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa adalah senjata orang mukmin. Namun ada kalanya doa kita tidak segera dikabulkan. Kita perlu merenung dan mengevaluasi diri. Apakah ada hal-hal yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah? Dengan memperbaiki niat, menjaga kewajiban, menjaga hati dari dosa, bersyukur atas nikmat, dan berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam segala keputusannya. Oleh karena itu, bersabarlah dan percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik darinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.